Assalamualaikum teman-teman. Aku Widya Suara dari kelas 3B Ilmu Komunikasi dengan NIM 2100384 ingin berbincang-bincang sebentar dengan Bang Zain mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Langsung saja kita panggil Bang Zain, tokoh pemuda dari Perum Kertabumi 3. Halo. Halo Bang Zain. Selamat malam. Di sini aku mau berbincang-bincang sebentar mengenai Sumpah Pemuda. Jadi menurut Bang Zain apa sih Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda itu ya jelas-jelas dia pemuda zaman dulu ya, di tanggal 28 Oktober tepatnya tahun 1928 itu menyatakan Sumpah Pemuda yang untuk mempersatukan pemuda-pemudi di Indonesia supaya bersatu, bekerja sama dengan pejabat-pejabat pemerintah merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kira-kira nilai luhur apa saja yang bisa diambil dari Sumpah Pemuda itu sendiri? Banyak banget kalau berbicara nilai luhur ya. Kita bisa melihat gimana berjibakunya ya, bersatu antara pemuda-pemudi di Nusantara khususnya di Indonesia itu untuk memajukan atau merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Mungkin kalau tanpa adanya pemuda-pemudi zaman dulu nih yang bersatu, kita nggak bakal menikmati hal-hal semacam ini. Bagaimanapun tanpa adanya mereka dulu berjuang, kita mungkin nggak akan seperti sekarang ini. Berarti jadi intinya nilai luhur yang bisa diambil itu bertanggung jawab, terus semangat perjuangan gitu ya dari Sumpah Pemuda, dari para pemuda zaman dahulu. Yang jelas banyak kalau berbicara nilai, salah satunya itu sebagai pembakar semangat kita untuk berkarya lah. Kalau dulu kan semangatnya bersatu itu untuk merebut kemerdekaan. Nah kalau sekarang ini untuk pemuda-pemudi gimana caranya bersatu untuk menciptakan sebuah karya mengisi kemerdekaan yang sudah direbut dari tangan penjajah, menciptakan hal-hal yang baru yang membuat negara lebih maju. Nah kalau untuk gimana sih cara menambah semangat, meningkatkan semangat para pemuda Indonesia untuk lebih mencintai dan lebih bangga gitu terhadap bangsa Indonesia? Ya pastinya dengan kita mencintai produk-produk dalam negeri, kemudian kita menciptakan karya-karya baru yang berinovasi. Salah satunya adalah sekarang ini lagi viral ya. Kemarin kebetulan saya melihat pameran Indo Defense 2002 yang dibuka oleh Menhan kita, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Itu ada pemberian nama karya produk bangsa Indonesia, itu kendaraan-kendaraan listrik. Nah kebetulan saya juga di samping itu ya masih senang berkarya ya, walaupun sambil bekerja. Kebetulan saya juga content creator di YouTube, bisa dicek di channel saya di Bang Zain Official. Itu ada beberapa pameran Indo Defense 2002. Itu ada Pak Presiden Jokowi memberikan nama atas produk hasil karya anak negeri. Luar biasa banget kan gitu. Iya betul. Kalau untuk hubungan antara Sumpah Pemuda dengan kemerdekaan RI ini kira-kira ada tidak? Banyak banget hubungannya, karena dulu itu yang jelas adanya kemerdekaan ini kan berkat sisi lain juga bersatunya pemuda-pemudi Indonesia untuk kemerdekaan tersebut yang bekerjasama dengan pihak-pihak tertinggi ya, seperti Bung Karno, Bung Tomo, kemudian Jenderal Sudirman dan lain-lain.
Gimana sih upaya menanamkan nilai-nilai semangat sumpah pemuda untuk Indonesia? Upayanya ya banyak. Salah satunya tadi dengan kita mengisi kemerdekaan kita untuk menciptakan karya-karya baru, kemudian berinovasi, mengembangkan sesuatu yang memang memiliki nilai positif, dan kemudian kita wujudkan dalam sebuah bentuk karya, yaitu bentuk dari kita bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Menurut Bang Zain, generasi milenial sekarang ini apakah sudah menerapkan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda tersebut? Kalau itu konteksnya kita menilai ya. Kalau menilai secara umum, secara global ya, saya belum memiliki kapasitas itu karena ya Indonesia ini cukup luas ya. Nah kebetulan kalau saya pribadi itu berada di Perumda 3 ini, salah satunya dengan menularkan Karang Taruna. Karena Karang Taruna itu tempatnya berkumpul pemuda-pemudi di daerah sini, kebetulan tempatnya di daerah Perumda 3 ini, dengan kemudian mengisi hal-hal yang positif seperti pengadaan bank sampah dan lain-lain. Mungkin besok atau lusa kalau misalnya mau melihat dari hasil karya pemanfaatan bank sampah tersebut, bisa dicek sama Mbak Lydia ya di lokasinya. Kebetulan itu ada di posnya tulisannya bank sampah. Itu bukti dari karya bagaimana pemuda-pemudi sini bersatu untuk memanfaatkan sampah atau yang tidak terpakai di rumah-rumah di sini, yang mana itu memilah-milah mana yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk dijual kembali atau kemudian dimanfaatkan untuk menciptakan karya baru seperti vas bunga dan lain-lain. Salah satunya keluarga sini ya, dan masih banyak kalau ngobrol bicara tentang bank sampah di sini. Terlepas daripada itu bahwa bersatunya pemuda-pemudi di sini untuk menciptakan karya. Kemudian kalau secara umum itu kan akhir-akhir saya kan untuk pengembangan digital cukup besar. Di era digital seperti sekarang ini banyak juga pemuda-pemudi di Indonesia ini yang menjadi content creator, karena melalui jalur menjadi content creator tersebutlah pemuda-pemudi Indonesia bisa menciptakan karya-karya baru sehingga bisa dilihat oleh umum. Nah itu tuh bisa dilihat ya, udah luar biasa banget pemuda-pemudi Indonesia ini untuk mengisi kemerdekaan dan mengisi arti dari Sumpah Pemuda itu. Ngomong-ngomong soal Karang Taruna, selain bank sampah, kegiatan apa saja yang sudah diterapkan dan dilakukan oleh Karang Taruna di Perumda 3 ini? Banyak hal sih ya, cuman yang paling menonjol kalau saya lihat itu dari bank sampah tersebut, kemudian ada lagi gotong royong, kemudian ada Risma, ada juga lagi di Godok ini Rebana. Mudah-mudahan Rebana ini bisa berjalan sehingga itu bisa menjadi tempat pemersatu dan komunikasi antar pemuda. Awal mula mengajarnya para pemuda di Perumda 3 ini untuk mengikuti sebuah Karang Taruna itu bagaimana? Gampang susah ya, karena ada peribahasa. Kalau kita ingin mengeluarkan sesuatu yang positif atau yang baik, itu ada sulit. Tantangan kuncinya juga banyak. Beda dengan kita untuk mengeluarkan hal negatif. Ya kadang jadi guncingan, kemudian tidak dianggap dan sebagainya. Tapi berkaca lagi dari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober, begitu gigi dan semangatnya pemuda-pemudi Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Nah itu juga menjadi acuan bagaimana memaknai nilai-nilai Sumpah Pemuda. Tetap semangat, tetap terus aja berusaha. Mungkin hari ini ada 2 orang yang ikut Karang Taruna, besoknya 3 orang, 4 orang, dan pada akhirnya yang pikiran-pikiran tadi negatif bisa terobati sehingga mereka menjadi positif dan pengen ikut kembali ke Karang Taruna tersebut, sehingga lama-kelamaan akhirnya sampai saat ini seperti tergabung di Karang Taruna tersebut. Intinya tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil. Tapi Perumda 3 ini masih memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia kan? Oh ya pasti, kalau itu kan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Untuk memperingatinya itu dengan cara apa?
apakah upacara atau Apa? Untuk mengisi kemerdekaan? iya betul. Oh, yang dimaksud 17 Agustus? Iya. 17 Agustus kita berbagai banyak macam kegiatan di sini, walaupun hanya setingkat RT ya, tapi kegiatan ini banyak dari upacara. Kalau saya pribadi melihat di daerah-daerah lain pun itu masih sangat jarang ya, untuk sekelas tingkat desa pun atau kelurahan itu ada juga yang jarang melakukan upacara gitu kan, malah dia tergabung ke kecamatan misalnya. Tapi untuk di Perum Kota Bumi 3 ini walaupun hanya setingkat RT melaksanakan upacara kemerdekaan tersebut yang mungkin jarang ditemui di daerah-daerah lain gitu kan. Dan kita bagian dari alhamdulillah bagaimana pemuda-pemuda di sini mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai tokoh pemuda di Perum Kota Bumi 3, menurut Bang Zain merasa benar nggak sih ketika akan mengajak para pemuda-pemuda untuk melakukan hal-hal positif? Kalau dijadikan beban berat, tapi kalau dijadikan nilai ibadah pasti ringan. Karena kalau kita menjadikan sesuatu itu menjadi sebuah nilai ibadah, kita akan melakukan ikhlas, tidak menjadi beban. Kalau kita sudah ikhlas, itu kan biasa aja gitu kan. Tapi kalau sudah menjadikan suatu beban, merasa berat banget untuk melakukannya, ya sudah berikutnya di dirinya sendiri malas dan akhirnya tidak berjalan, akhirnya tidak terbentuk. Ya sudah, tidak. Mungkin bincang-bincang malam ini sampai di sini. Semoga kita lain waktu bisa berbincang-bincang lagi, berbicara mengenai hal-hal lain tentang pemuda di Indonesia. Dan sebelum aku tutup, apakah Bang Zain mau disampaikan pesan untuk para pemuda di Indonesia saat ini? Ada sih sedikit ya. Yang jelas gini, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia teruslah berkarya, berinovasi, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai inovasi dan karya yang bermanfaat buat bangsa Indonesia. Itu aja yang bisa. Baik Bang Zain, terima kasih sudah mau bincang-bincang bareng aku. Sama-sama. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Dan sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.